Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrur Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala lailatal qadri khairum min alfi syahr wa ja'ala idal fitri iddan mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Semoga kenikmatan tersebut dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kemanfaatan di dunia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan teladannya membangun sumber daya manusia yang tercerahkan secara rohaniah dan tersejahterakan secara lahiriah. Dengan sejarah yang gemilang telah mengantarkan tata kehidupan yang harmonis dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan antara investasi untuk kesejahteraan dunia dan investasi amal soleh untuk menyongsong kehidupan ukhrawiyah. Dengan berpacu dalam amaliyah hasanah dan berjuang mencegah kemungkaran dan kemudorotan. Itulah suri teladan agung yang telah ditorehkan sejarah Islam dengan tinta emas sebagai model insan kamil yang harus diserap dalam kepribadian umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, melanjutkan misi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Sebab dengan akhlakul karimah, insya Allah tata kehidupan dunia ini akan semakin tertib,
damai, adil, dan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini umat Islam sedunia merayakan kemenangan setelah 1 bulan penuh menunaikan Siyamur Ramadan, yang berarti berpisah karena dengan Ramadan ibadah seberat apapun menjadi mudah, menjadi nikmat, dan menjadi indah. Kita merasakan betul manisnya iman, halawatul iman. Yang diharapkan puncaknya adalah alumni Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kamu sekalian menjadi pribadi yang bertakwa, seorang pribadi yang penuh dengan semangat pengabdian, pribadi paripurna, di mana segala perilaku dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat selalu membawa kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, di mana segala amaliyah dari bulan puasa Ramadan, amaliyah tilawatil Quran, sholat tarawih berjamaah, menunaikan kewajiban membayar zakat mal sebagai penyuci harta yang kita miliki, dan zakat fitrah sebagai penyuci jiwa, penyempurna orang-orang yang berpuasa. Iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, dengan membaca zikir-zikir, doa-doa yang kita panjatkan, serta berbagai amaliyah Ramadan yang baik dan mendatangkan manfaat yang dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan ikhlas serta dedikasi semata-mata mengharap rahmah, maghfirah, dan itkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebaliknya, jika amaliyah Ramadan yang kita lakukan tidak produktif, bahkan merusak sendi sosial kemasyarakatan maupun ibadah yang kita lakukan, maka sinyalemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang diperolehnya dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja, yakni pahalanya lenyap sama sekali. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan juga mengajarkan pentingnya membangun solidaritas, kebersamaan. Lewat sholat misalnya, yang tidak membedakan orang dari golongan strata sosial, kaya atau miskin, pengusaha atau karyawan, buruh, pedagang atau petani, pejabat atau rakyat, sehingga merupakan cermin solidaritas ukhuwah Islamiyah. Kemudian diharapkan mengkerucut kepada ukhuwah insaniyah, sesama manusia, di mana merupakan bukti bahwa Islam mengharamkan tindakan-tindakan destruktif seperti teror yang merugikan diri sendiri
maupun orang lain, dan justru mengajarkan untuk mewujudkan kesolehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial secara padu pada pribadi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuan puasa adalah takwa. Maka kedua bentuk kesolehan tersebut sebagai jalan menuju ketakwaan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan mengkondisikan mental, moral, dan spiritual perilaku kaum muslimin untuk selalu peka terhadap kehidupan masyarakat. Maka orang Wonogiri mengatakan hidup dalam kehidupan bermasyarakat itu harus senantiasa tepo seliro, yaitu perasaan senasib supaya tidak terjadi permusuhan, benci, iri, dan dengki, dendam, dan sebagainya. Maka harus ada empati sosial, yaitu kemauan untuk merasakan apa yang dialami dan diderita oleh anggota masyarakat yang ada di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Keadaan bangsa Indonesia sekarang ini masih dalam keadaan duka karena beberapa bencana yang silih berganti, seperti gempa bumi, banjir bandang di Sumatera Barat dan Aceh, bencana ekologi karena kerusakan lingkungan hidup, kebakaran, kekeringan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kereta api, kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal laut, dan lain sebagainya. Penyakit sosial seperti perjudian dengan segala bentuknya, baik secara online maupun secara offline. Minum-minuman yang memabukkan dengan berbagai merek, madat atau narkoba, maling, mencuri, merampok, korupsi, mendem minum-minuman memabukkan, medok atau berzina, perselingkuhan, prostitusi, dan lain sebagainya, main ataupun berjudi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita umat Islam untuk menghindarinya dari perbuatan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fal antum muhtadun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi di antara kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dalam tata kehidupan sosial kita, Allah juga melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan, terutama terkait dengan masalah mencari rizki. Janganlah kalian memakan sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan dan jual beli yang saling ridho di antara kalian. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa antakuna tijaratan antarodim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keadaan umat Islam merupakan representasi dari keadaan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebab umat Islam merupakan kelompok warga negara Republik Indonesia mayoritas. Oleh karena itu, membangun Indonesia adalah membangun umat Islam. Kondisi umat Islam memang saat ini sudah banyak kemajuan, namun di sisi yang lain masih ada sebagian umat Islam yang mengalami kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, tingkat kesehatannya yang rendah. Umat Islam belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Banyak umat Islam yang belum menggunakan ajaran Islam sebagai laku kehidupan, sebagai lifestyle, gaya hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masih banyak umat Islam yang mengaku Islam tapi belum mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya. Sebagai contoh, kemuslimannya masih bersifat formal, terbatas kartu tanda penduduk atau KTP, yaitu kegiatan kehidupan yang menguntungkan dirinya saja yang dipakai. Mereka menganggap berislam mempersulit hidupnya. Sikap jujur dalam kehidupan usaha belum menjadi gaya hidup. Justru sebaliknya, ketidakjujuran, kesekerakahan, ketidakadilan, tingkat kejahatan juga masih tinggi. Kebejatan moral, ketidakdisiplinan, ketidakpedulian melingkupi umat Islam. Padahal kehidupan Islami mengantarkan tata kehidupan yang indah, yang damai, yang cinta kasih, kesejahteraan, ketentraman, keadilan, saling tolong menolong dalam kebenaran dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menghormati, kerja keras, toleransi atau tasamuh, berorientasi pada prestasi di dalam bekerja, proses dan hasil yang dilalui dengan baik, jujur dan benar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ajaran Islam syarat dengan nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang utama. Sebab kehadiran Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur model dan pembawa risalah dalam rangka menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia agar berakhlak yang luhur. Antara lain, membina persatuan dan kesatuan, menciptakan perdamaian, menepati janji dan menyampaikan amanat, bermurah hati, sabar dalam menghadapi cobaan dan ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, menjauhi barang-barang yang haram, menghormati tetangga, larangan menghina sesama, menghindari mengadu domba, senantiasa tolong menolong dan menyambung silaturahmi, meningkatkan dan senantiasa melakukan kebaikan, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, senantiasa amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah kebejadan dan kemaksiatan serta kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perilaku yang baik, senantiasa tekun di dalam menuntut ilmu, meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan keterampilan untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Tidak berputus asa dalam usaha, senantiasa jujur dan berbuat adil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhlak moralitas menjadi misi yang diperjuangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jatuhnya akhlak moral anak bangsa adalah hancurnya manusia pada umumnya. Jika akhlak warga negara baik, maka bangsa akan menjadi maju. Sebaliknya, jika moral anak bangsa ini rusak,
maka rusaklah bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, akan semakin bermanfaat dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jika moralitas anak bangsa berikhtiar melakukan nilai-nilai luhur akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji, moral yang luhur, maka akan menjadikan suatu bangsa yang makmur. Sebagai anak bangsa, kita harus senantiasa pandai bersyukur dengan tanah air Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Syukur kita wujudkan dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sebab menjalankan ibadah adalah tugas hidup manusia. Seperti halnya bertauhid, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri tamu undangan Allah yang berbahagia. Ibadah madha yang kita lakukan antara lain 5 rukun Islam: syahadat, salat, puasa Ramadan, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Sementara ibadah ghairu mahdha antara lain semua aktivitas kehidupan manusia yang disandarkan, diniatkan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja, belajar, berbisnis, berdagang, bertani, merupakan ruang lingkup ibadah mahdha. Ghairu mahdha ini yaitu ibadah seluas kegiatan manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali yang diniatkan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan larangan-larangan Allah antara lain menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, memakan makanan yang haram, berzina, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, minum minuman yang memabukkan atau narkoba, berjudi, mengundi nasib, menghardik anak yatim, memakan hartanya dan menelantarkan, durhaka kepada kedua orang tua, maksiat kepada Allah merupakan akhlak tercela, seperti kikir, iri, dengki, sombong, hasud, menganiaya diri sendiri dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Al-Jasiyah ayat 15. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsumma kunta watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan bergaullah di tengah-tengah masyarakat sesama kalian dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita berada saat ini masa-masa reformasi, merupakan pintu gerbang bagi kita umat Islam dan bangsa Indonesia untuk menelaah kembali perjalanan panjang bangsa ini, untuk menuju cita-cita ideal sebagai bangsa yang beradab di dunia. Dengan reformasi inilah kebebasan secara politis, ekonomi, dan sosial telah membuka berbagai peluang terhadap dinamika partisipasi masyarakat secara umum dalam pembangunan.
Maka setiap warga negara berusaha menjadi warga negara yang baik dengan berakhlakul karimah yang terbukti. Mereka-mereka yang mempunyai profesi menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesinya sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan keberkahannya. Setiap orang memang mempunyai masa lalu, baik masa lalu yang jelek maupun masa lalu yang buruk. Semuanya dievaluasi. Yang baik ditingkatkan, yang jelek ditinggalkan dan bertaubat. Tidak mengulangi lagi kesalahan pada masa lalu. Bertobat harus dilakukan oleh siapa saja yang telah terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar, baik rakyat maupun pemimpin, baik pengusaha maupun karyawan dan buruh, apalagi pemimpin umat yang berada di pundaknya amanat penderitaan rakyat dan umat guna mengawal kemakmuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barang siapa dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Allah akan membukakan pintu barokah dari langit kepada suatu bangsa apabila bangsa tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Sebaliknya, jika penduduk suatu bangsa itu semakin ingkar atas nikmat yang telah anugerahkan kepada mereka, maka tunggu peringatan Allah akan datang dengan bentuk kesukaran, bala bencana, bahkan sampai pada azab kepada bangsa tersebut. Hal tersebut dapat kita ambil pelajaran dari bangsa Sabah yang dahulunya negerinya gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian dikirim bala bencana banjir besar, Sayul Arim, dengan ambrolnya bendungan Maghrib, dan akhirnya bangsa tersebut kembali kekeringan dan menderita karena mengingkari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada mereka. Bukan semakin syukur, tetapi malah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 112. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi penduduknya kufur, tidak bersyukur atau tidak bekerja untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah yang terpendam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mengenakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh perbuatan ulah yang telah mereka lakukan. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal tujza illa kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka disebabkan kekufuran, keengganan bersyukur mereka. Kami tidak menjatuhkan siksa yang demikian kecuali kepada orang-orang yang kufur. Sabah ayat 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sebagai bangsa yang besar, kita harus bersyukur, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah,
baik kita sebagai pemimpin umat maupun sebagai rakyat biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Makna yang dapat kita ambil dari perjalanan atau pelajaran serangkaian peristiwa di tanah air yang berhubungan dengan kerawanan sosial dan bencana. Pertama, mengembangkan sikap pluralitas, tasamuh atau toleransi dalam masyarakat dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan sebagai paradigma berpikir dan bersikap dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, mengokohkan kembali semangat kebangsaan dengan senantiasa menjaga kerukunan dan senantiasa menjunjung asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita senantiasa mencari perekat persatuan bangsa yang bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia, terutama dengan kearifan lokal. Yang keempat, mari kita memperbaiki moral anak bangsa dengan berakhlakul karimah dalam setiap hari dan setiap saat. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita perbaiki akhlak bangsa, memperbanyak bersyukur atas nikmat dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, bekerja keras, sabar, tawakal dalam menghadapi kehidupan, selalu waspada dengan pengaruh negatif, belajar dari pengalaman umat dahulu. Dengan puasa Ramadan kita dapat kendalikan hawa nafsu, dengan zakat fitrah kita sucikan jiwa, dengan zakat mal kita sucikan harta kita dari hak orang lain. Melalui Ramadan kita diajarkan merasakan penderitaan dan ketekunan bersama, kepedulian, bekerja sama, senantiasa untuk mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita meraih gelar takwa. Dengan momentum Idul Fitri ini kita perbaiki diri kita dan kita perbaiki bangsa kita dengan senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang pandai bersyukur, sehingga Allah melimpahkan barokah nikmat yang berlimpah-limpah, dijauhkan dari segala kesulitan, bala bencana dan goda rencana, dikokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, dilapangkan rizki yang melimpah dan berkah, dimudahkan segala urusan kita masing-masing. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wahsanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurri Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awlus salaha wa awsatu falaha wa akhiruna jaha bakhiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa jami'i ibadatana wa tammimu taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.